Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Siddiq ME selaku dosen pengampu pada mata kuliah khutbah dan ceramah. Untuk mengawali ceramah singkat saya ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini tanpa ada halangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Ada beberapa cara bersyukur, di antaranya yang paling utama adalah dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahkannya, dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tak heran hal ini memang sudah dinas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau mengimplementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa iz ta'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lain sesuai dengan tujuan penciptanya. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, syukur melalui ucapan dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya makam dari makam pemberi nikmat. Yang kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kesempatan, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat banyak bersyukur kepadamu. Yang ketiga, syukur melalui hati. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ma bikum min nikmatin fa minallahi summa iza masakumud darurunna wa illahi tad'arun.
dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Imam Syahrani berkata dalam kitab berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, dan diam, adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Semua itu agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya dan menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhannya yang Maha Agung. Yang terakhir, yang keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seorang muslim yang terlihat. Syukur dengan dua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap orang muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk kategori syukur pada anggota badan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, bukan orang yang iri dengki terhadap nikmat diterima orang lain. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.